Assalamualaikum sob. Balik lagi dengan channel Hobi Ikan Hias. Jadi di video ini saya ingin membahas sedikit mengenai perawatan ikan arwana silver ya, khususnya baby atau yang ukurannya masih anakan lah, baby ya. Atau juga sebetulnya bukan baby sih, tapi dari larva ya. Dari larva sampai baby ini berlaku bagi perawatan anakan arwana dan larva ikan arwana yang masih ada kuning telurnya ya. Sebab kemarin tuh masih banyak yang menanyakan ke saya gitu, bagaimana sih cara merawat arwana yang masih gendong telur atau larva ya. Dan mereka sebagian besar khawatir ikannya rentan mati gitu kalau merawatnya dari larva yang masih ada gendong telurnya. Padahal sejauh dari yang saya alami, saya belum pernah mengalami adanya ikan mati gitu selama gendong telur. Jadi intinya sih ada di pengetahuan atau wawasan mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa memelihara ikan, khususnya ikan arwana, mungkin akan paham lah cara merawat ikan arwana khususnya anakan. Sebetulnya simple sih, sederhana sih. Kalau misalkan larva itu kan dia memang sih, larva itu daya tahan tubuhnya mungkin tidak sebaik ikan-ikan dewasa lah. Dan ini berlaku juga untuk ikan lainnya, bukan hanya ikan arwana saja, ikan lainnya juga pasti sama lah. Yang namanya anakan masih baby pasti lebih rentan lah. Tapi apabila kalian sudah lama berkecimpung di dunia ikan hias, memelihara ikan hias, kalian akan paham sendiri gitu namanya poin-poin penting yang harus diperhatikan selama memelihara ikan. Pada umumnya itu juga sebetulnya berlaku bagi pemeliharaan ikan arwana silver anakan gitu. Jadi umumnya sama saja sih sob. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan sebelum ikan masuk ke akuarium, yakni air akuarium harus dipompa, harus diaerasi atau pompanya berjalan lah minimal semalaman agar kadar oksigen terlarutnya terjamin lah istilahnya. Air tuh harus bergerak gitu agar oksigen terlarutnya ada gitu. Pada intinya seperti itu. Terus media filternya juga sebetulnya kalian harus menggunakan bio filter seperti keramik lah, keramik rings, bioduri untuk rumah bakteri baik ya. Dan apabila kalian baru membeli kapas filter, itu baiknya direndam dulu, jangan dulu dipakai langsung ke media filter. Direndam dulu sampai bau-bau pabrikannya menghilang lah, baru dipergunakan itu. Lebih bagus sih kalian menggunakan biofilter yang sudah lama di akuarium sebelumnya. Itu kalian jangan dicuci, dipindahkan saja ke akuarium yang nantinya akan digunakan untuk memelihara anakan ikan arwana sob. Dan juga terus volume airnya jangan terlalu tinggi agar ikan bisa mengakses oksigen di permukaan ya dengan mudah gitu. Prinsipnya itu sih sebetulnya memelihara ikan arwana. Dan juga satu lagi adalah suhu. Jadi sebisa mungkin apabila kalian memelihara anakan ikan ya, khususnya ikan arwana atau larva ikan arwana, itu berada di suhu ruangan bagusnya, karena suhunya lebih stabil. Dan tidak lupa pula apabila kalian mempunyai heater, kalian bisa memasangnya heater untuk jaga-jaga apabila ikannya sakit. Sebetulnya lebih bagus sih heaternya dijalankan ya selama ikan arwana masih dalam bentuk larva. Cuman dari pengalaman saya, saya tidak pakai heater sekalipun, larva ikan arwana masih tetap hidup dan lincah gitu, asalkan diberi arus saja sob. Jadi
mereka itu biasanya larva ikan arwana, anakan dan larva ikan arwana itu dia lebih senang di air berarus itu. Jadi mereka senang bermain-main di daerah sana. Pengalaman saya memelihara anakan ikan arwana sih seperti itu sob. Termasuk larvanya ya, yang kemarin-kemarin itu saya sudah share videonya unboxing 50 ekor ikan arwana. Kalau misalkan secara teorinya ya, secara teorinya di pembudidaya ikan arwana itu sebetulnya setelah telur menetas ya di mulut ikan arwana dan kemudian menjadi larva ya, itu akan dikeluarkan oleh induk jantan itu sampai sekitar 7-8 minggu gitu. Jika larva sudah berukuran 4,5 sampai 5 cm, itu mereka akan keluarkan dari mulut induk jantan gitu. Tapi biasanya banyak yang para pembudidaya ikan arwana itu banyak yang mengeluarkan dari masih telur, dari masih berbentuk telur gitu. Karena mungkin agak sulit memprediksi secara akurat itu apakah sudah menjadi larva atau masih dalam bentuk telur. Kadang ada yang panen muda ya istilahnya, ada yang panen tua gitu. Saya juga masih belum terlalu paham ya. Ada yang langsung memasukkan larva arwana yang masih berumur berapa gitu, yang masih belum bisa berenang, ke akuarium gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu dinamakan sebagai inkubasi buatan sob. Kan biasanya kalau inkubasi alami itu berada di mulut ikan arwana jantan ya. Tapi apabila selama fase inkubasi tersebut pembudidaya langsung memindahkan larva atau telur ke akuarium, itu baru dinamakan sebagai inkubasi buatan. Jadi dipeliharanya di akuarium. Dan dari yang saya baca sih, intinya kalau memelihara di akuarium itu sama lah seperti ikan lain pada umumnya, suhunya harus stabil, pakai heater, meskipun tidak harus selalu dinyalakan heaternya, hanya sewaktu-waktu saja apabila ikan terlihat sakit, mogok makan gitu, atau intinya ada gejala-gejala atau indikasi yang membuat ikan itu merasa tidak nyaman alias kemungkinan terkena penyakit gitu, baru heater dijalankan. Dan tidak lupa pula satu lagi adalah soal pakan. Pakan ini kalian bisa beri 2 kali sehari untuk ikan arwana yang sudah lepas telur ya, yang yolk sacknya sudah habis. Jadi dia tidak punya cadangan makanan lagi, otomatis harus kalian beri makan, yakni cacing beku. Biasanya ada tuh cacing beku yang harganya 11.000 yang dikotak-kotakin tuh. Kalian bisa pakai itu, jadi satu kotak tuh untuk pagi, satu kotak lagi untuk makan malam gitu. Biasanya saya seperti itu sih, tergantung jumlah anakan arwana yang kalian pelihara juga gitu. Kadang kalau sedikit jumlahnya ya bisa satu kotak untuk pagi dan malam hari gitu, kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau saya kan ini peliharanya rata-rata di atas 30 ekor sob. Jadi harus satu kotak minimal sekali kasih makan agar semuanya kebagian makan gitu. Karena kalau kekurangan makan biasanya mereka ekornya pada rontok-rontok saling gigit gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga, karena anakan arwana ini tidak seperti memelihara ikan predator besar. Kalau ikan predator besar itu biasanya dia kuat, tidak diberi makan sehari juga kuat. Kalau ikan anakan arwana ini dia harus diberi makan setiap hari, karena masih dalam masa pertumbuhan ya, dan juga masih tidak mampu
bertahan dalam jangka waktu lama bila tidak diberi makan. Nah, mungkin itu prinsipnya sih sob, memelihara anakan atau larva ikan arwana berdasarkan pengalaman saya itu, agar kalian tidak ragu lagi bila kalian sebetulnya untuk mengubah keraguan itu adalah dengan mencobanya. Awalnya saya juga gitu, mengambil resiko untuk membeli arwana gendong telur sebanyak 50 ekor yang harganya tidak sedikit ya. Tapi akhirnya dari pengalaman saya memelihara ikan gitu, pengetahuan, wawasan, akhirnya ikannya aman-aman saja kok. Bahkan saya sudah dua kali memelihara anakan ikan arwana, semuanya aman-aman saja, tidak ada yang mati. Nah, mungkin itu saja sob, share video tentang perawatan anakan atau larva ikan arwana di akuarium bagi kalian yang ingin memeliharanya. Jadi tidak perlu ragu lagi gitu. Kalian bisa coba sendiri kok di rumah. Bahkan saya mengirim ikan ke luar kota, yakni ikan arwana yang masih gendong telur dan selamat, dan bahkan katanya lincah-lincah itu. Jadi ya, sebetulnya aman lah. Kalian tidak usah ragu lagi, atau bila kalian ragu bisa kalian coba sendiri di rumah. Asal merawatnya benar aja sesuai dengan tips yang tadi saya sarankan lah. Yang sebetulnya itu adalah pengetahuan umum memelihara ikan bagi yang sudah lama hobi memelihara ikan hias itu. Oke, itu saja mungkin share informasinya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.